Saya sungguh kecewa dengan ketidaksesuaian antara gambar pada dus kemasan penjualan Sub Z2 dengan kenyataan sebenarnya. Maksud saya adalah pada gambar di dusnya, Sub memperlihatkan Z2 ini seolah-olah hadir tanpa bezel pinggir, pun bagian di bawah layarnya yang nampak berdagu pendek saja. Nyatanya, bagian dagu ini sedikit lebih panjang pada produk aslinya. Dan ya, bezel pinggir tebal berwarna hitam seperti menjadi trik kotor dari ponsel ini. Masalah besar buat saya, karena ini bisa membuat orang yang membelinya merasa tertipu mentah-mentah. Apa Sub sudah berpikir matang-matang dengan keputusannya ini? Mentah-mentah, matang-matang. Padahal ini review ponsel, bukan review buah mangga. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands. Sisanya, back cover dan sekeliling ponsel yang terbuat dari metal ini terasa mainstream sekali. Satu hal yang agak berbeda hadir pada desain earpiece yang membulat dengan banyak pori-pori. Mengingatkan saya pada earpiece milik Acer Liquid Jet saya dulu. Memang ada alasannya kenapa ponsel ini tidak termasuk ke dalam seri Aquos ya. Ini lebih kuat cita rasa Foxconn-nya ketimbang Sharp-nya. Kabar baiknya adalah Sub Z2 ini memiliki infrared blaster, sehingga bisa digunakan mengontrol peralatan elektronik lain. Kebetulan TV saya Sharp, cocok lah ya. Oh iya, pada video unboxing sebelumnya, saya menyebutkan bahwa kamera dari Sub Z2 depan belakang 13 megapiksel. Rupanya informasi yang saya baca di dus tersebut adalah salah. Yang benar, kamera depannya 8 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya lebih besar, yaitu 16 megapiksel. Begitu mengetahui bahwa ponsel terbaru Sharp ini menggamit MediaTek untuk menyediakan prosesor Helio seri X sebagai otak dari dapur pacunya, kekhawatiran saya langsung muncul. Itu kan prosesor yang selama ini saya sebut-sebut sebagai pemboros. Walau disebutkan memiliki formasi 442 dengan 4 inti yang rendah daya, namun pada kenyataannya tetap saja, hingga saat ini saya tak pernah puas dengan tingkat konsumsi baterainya. Redmi Note 4 dan iPhone S7 saja dulu hanya mampu bertahan dari pagi hingga malam hari, tak pernah menembus 24 jam. Dan kekhawatiran saya terbukti kembali di Sub Z2 ini. Rekor penggunaan ponsel ini dalam sekali pengisian daya hanya sekitar 15 jam saja. Padahal screen on time yang dihasilkan biasa saja, karena memang penggunaannya juga nggak intens-intens banget kok. Rasanya sudah habis pikir saya dengan MediaTek Helio X20 ini. Ya memang sih performanya top, bertenaga sekali. Bisa dilihat dari skor benchmark yang dihasilkan. Diajak bermain game berat, semisal PS 2017 pun lancar. Jadinya enak buat dipakai ngabuburit. Tapi tetap saja sehari setidaknya harus ngecas HP 2 kali. Cukup miris ya melihat kenyataan HP lain mah 2 kali sehari, ini sehari 2 kali. Anehnya, saat digunakan bermain game, tingkat penurunan sisa baterainya tak secepat saat digunakan browsing dan membuka aplikasi media sosial. Pun begitu soal suhu. Saat dipakai browsing rasanya lebih cepat hangat daripada saat bermain game. Entah anomali apa ini. Terlepas dari daya tahan baterai, Sub Z2 sebetulnya nyaman digunakan. Dengan RAM yang lega dan prosesor bertenaga, saya tak pernah merasakan waktu tunggu saat sibuk menghabiskan waktu mengecek berbagai notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang saya pasang. Satu kelebihan lain dari MediaTek Helio X20 ini, prosesor ini sudah memungkinkan jaringan 4G dan 3G terkoneksi secara simultan di kedua SIM card. Layarnya pun cukup baik, menampilkan berbagai warna dan sangat responsif. Meskipun memang kadang mata ini cukup terganggu dengan frame hitam di kiri dan kanan, serta efek fade out di atas dan bawah, yang membuat layar ini terasa berjarak dari panel sentuhnya. Untuk urusan audio, loudspeaker milik Sub Z2 ini tergolong baik, meski tak sampai masuk kategori oke banget. Setidaknya suaranya tak cempreng dan tak pecah saat volume mulai dinaikkan. I don't really like big crowds. I tend to shut people out. I like my space, yeah. 2 kali mencoba ponsel yang ada hubungannya dengan Foxconn, 2 kali pula saya mendapati interface dari aplikasi kameranya menggunakan stok kamera milik Android. Ini artinya tidak ada fitur tambahan yang disertakan untuk memaksimalkan kinerja kameranya dari sisi software. Karakter dari kamera Sub Z2 ini masih mirip-mirip dengan Luna G. Hanya saja, resolusinya lebih besar di 16 megapiksel. Entah kenapa, saya merasa auto-metering dari kamera Sub Z2 ini cukup sering meleset, sehingga tak jarang hasilnya over atau under saturated. Solusinya sih ada, nyalakan HDR.
Namun penggunaan HDR kan membuat proses pengambilan gambar menjadi lebih lama. Jarak fokus kamera utamanya juga sangat dekat, layaknya Luna G dulu. Sehingga efek bokeh bisa dihasilkan dengan baik untuk ukuran kamera dari ponsel seharga 3 jutaan ya. Namun sedikit disayangkan penguncian fokus kadang meleset. Mungkin penyebabnya sama dengan melesetnya autometering tadi ya. Beralih ke kamera depan, resolusinya cukup besar di 8 megapiksel dan hasilnya cukup dapat diandalkan pada kondisi berkecukupan cahaya. Saat cahaya mulai berkurang, hasilnya nampak mulai kurang tajam dan noise pun mulai muncul. So far, apa yang diberikan oleh kamera subject 2 sebetulnya bisa didapatkan dari kamera pada ponsel di level harga 2 jutaan. Not bad, tapi jelas tak bisa dibilang istimewa. Saya akan biarkan Anda menilai kualitas kameranya lebih jauh melalui gambar-gambar berikut ini. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Masuk ke kesimpulan, sebetulnya saya jadi bingung dengan gebrakan Sharp masuk kembali ke Indonesia ini. Karena brand ini sebetulnya punya citra yang baik dengan ponsel yang biasanya berbeda dari ponsel kebanyakan. Tapi ini bentuknya mainstream sekali, belum lagi tipuan soal bezelnya. Ditambah harganya yang bisa dibilang kurang bersaing, meskipun menawarkan RAM yang besar. Tapi itu belum seberapa. Deal breaker sesungguhnya ada pada daya tahan baterainya. Baterai berkapasitas 3000 mAh-nya harus disuapi sehari 2 kali. Iya sih, dipakai main game enak dan lancar. Tetapi gamer yang suka main berlama-lama pasti pikir-pikir lagi. Mana enak ketika sedang main game dengan asyiknya, dapat notifikasi lowbat. Namun, saya berharap Sharp Mobile tak patah arang dan meneruskan rencana awal mereka yang katanya mau memasukkan hingga 7 buah ponselnya ke tanah air hingga akhir tahun ini. Asal lebih menonjolkan cita rasa Sharp, bukan Foxconn, dan memperhatikan masalah harga agar lebih kompetitif, bukan tak mungkin Sharp bisa menjadi kuda hitam. Karena sepengalaman saya memiliki produk Sharp yang televisi, rasanya puas-puas saja baik dengan kualitas produknya maupun layanan purna jualnya. Jadi, mari kita tunggu saja produk Sharp Mobile selanjutnya ya. If you know what I mean. Demikian review saya untuk Subject 2 ini. Hatur nuhun dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.